wabarakatuh. Belum dibuka, Mbak. Jazakumullah khair atas penjelasannya Ustadz Afwan. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan ya Ustadz. Ya, tafadhal. Ya, berikut ada pertanyaan dari Mbak Yanti Sukadia. Ya. Tunggu sebentar. Berikut pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Berikut mohon pencerahannya, kapan Syiah itu lahir dan mulai melakukan pergerakan? Demikian pertanyaan dari peserta Ustadz, mohon penjelasannya. Ya, ininya apa? Cikal bakalnya itu mulai di zaman Khalifah Utsman ibn Affan ya. Dari tokohnya yang bernama Abdullah bin Saba. Ya, dari situlah kemudian terus berkembang ya. Ya. Dan tidak terlepas juga dari sejarah ya, sejarah ya, yang sekarang disebut Iran, yang dulunya disebut Persia, bahwa dulu itu diislamkan oleh Umar bin Khattab atau Abu Bakar Siddiq ya, dan Aisyah itu adalah putri dari Abu Bakar Siddiq ya. Jadi dalam apa yang disebut dengan perang Al-Qadisiyah, itulah dulu kaum muslimin mengislamkan ya negara Persia ya, sehingga Persia itu ya, menjadi salah satu peradaban umat Islam. Namun orang-orang yang masih menaruh dendam terhadap Umar, terhadap Abu Bakar, ya, karena itu salah satu doa kunut orang-orang Syiah itu selalu ya mendoakan atau melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Aisyah, dan seterusnya. Ya. Tidak terlepas karena peran-peran mereka dulu di dalam mengislamkan ya disebut atau istilahnya tanah leluhur mereka. Ketika ya, mereka sudah hancur, sudah di bawah kekuasaan Islam, maka orang-orang Persia yang masih menaruh dendam terus istilahnya merintis ya, merintis dari hal yang terkecil dengan sebuah cita-cita besar suatu saat ya, negara Imperium Persia zaman dulu itu bisa kembali lagi. Maka salah satu triknya adalah membungkus gerakannya itu atas nama Islam ya. Sehingga ketika umat Islam sudah mulai melemah, ditambah khilafah di zaman itu juga melemah ya, maka mereka segera membangkitkan kembali cita-cita awal. Karena itu bagi yang tidak paham betul tentang Syiah, hanya melihat Syiah dari casingnya saja ya, pasti tidak percaya bahwa Syiah itu ya, sebuah gerakan yang sebenarnya menjadi ujian tersendiri bagi kaum muslimin ya. Cenderungnya selalu menganggap kita sama, kita beda ini ya, seterusnya. Baik, wallahu alam, ini memang kajian yang sangat luas sebenarnya. Ya. Ringkas ceritanya seperti itu. Ada yang bertanya langsung tuh, Mbak. Ya baik, untuk selanjutnya
Berikut ada Ibu Yanti Sukadi ya yang mau bertanya. Silahkan langsung saja. طيب Silahkan. Fadol. طيب جزاkallah khair Mbak Ratna atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Terkait tadi penjelasan Ustadz tentang khutuwatus syaiton, saya ingin bertanya terutama tadi masalah bid'ah ya Ustadz, yang utamanya mungkin yang dimaksud di sini apakah bid'ah yang dalam hal akidah atau memang bid'ah dalam hal ibadah yang seperti difahami oleh masyarakat umum ya Ustadz, karena mungkin ini perlu penjelasan lebih luas supaya masyarakat juga tidak tidak menggampangkan, dalam arti kan masyarakat suka menggampang-gampangkan ini bid'ah atau bukan gitu, sehingga mungkin menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan khutuwat di di urutan kedua itu bid'ah dalam hal yang mana ya Ustadz ya? Itu mungkin yang kemudian yang kedua, 7 langkah khutuwat syaitan ini apakah memang akan dialami oleh setiap mukmin gitu Ustadz? Artinya kan kita bisa berjaga-jaga, oh saya ini udah sampai di level mana gitu ya, dan mungkin kita akan antisipasi diri atas mungkin godaan setan berikutnya. Tapi saat itu saja pertanyaan saya. Syukran atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu utamanya adalah bid'ah yang sudah qati'ah ya, yang sudah betul-betul tidak ada atau sudah diijma'kan itu sebagai satu hal yang bid'ah. Ya. Apakah versi keislaman yang pernah terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib yang disosialisasikan oleh kaum Khawarij itu jelas bid'ah yang qati'ah atau sudah diijma'kan bid'ahnya ya. Dan yang sejenisnya ya, yang betul-betul. Oleh karena itu salah satu penjelasan bahwa sesuatu yang betul-betul nyunnah itu tuntunannya itu ma'ana alaihi wa ashabi. Patokannya itu adalah apa yang mengikuti yang saya lakukan dan dilakukan oleh sahabat-sahabat saya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi hal-hal yang sudah terijma'kan bid'ah ya sudah, itu seharusnya ditinggalkan, dijauhkan dari kehidupan kita. Ya. Adapun kemudian berkembang ada bid'ah hasanah, ada yang mengatakan enggak, bid'ah itu semua bid'ah pasti sayyi'ah ya. Kenapa? Karena tidak terkait dengan akidah, terkait dengan amalan-amalan. Ya. Wallahu a'lam. Hal ini saya cenderung ya silahkan kembali ke pribadinya masing-masing. Yang merasa aman, tentram, ya udah ya. Toh para ulama ketika membenarkan hal tersebut ya, karena hal tersebut istilahnya lahu aslun. Lahu aslun itu apa? Ada cantolannya kalau bahasa gampang. Sementara yang lain enggak, ini pokoknya bid'ah udah titik, enggak ada istilah bid'ah. Sementara kata Hasan itu sendiri diambil dari ungkapan Umar bin Al-Khattab ketika melihat kaum muslimin sholat tarawihnya kok berjamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Ya. Jumlahnya juga 20 dan sampai sekarang masih 20 di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 20. Ya. Ya. Maka tidak bisa yang ngotot 8 mengatakan yang 20 itu bid'ah dan seterusnya. Padahal Umar mengatakan ni'matul bid'atu hati. Inilah bid'ah yang bagus nih. Dan situlah hal-hal yang ada cantolannya. Cantolannya apa? Cantolannya sholat malam. Yang jadi masalah apa kadang-kadang? Teknisnya. Kenapa teknisnya harus berjamaah? Oke lah berjamaah sekali dua kali itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi sepanjang Ramadan kan nggak dilakukan ya. Tapi sebagian ulama mengatakan
itu cuma masalah teknis, jadi nggak usah diragukan ya bahwa insya Allah ini tidak bid'ah yang sesat. Ya. Cenderung kalau yang mau tentram dengan seperti itu silakan. Ya, toh memang hal-hal seperti ini sudah ada sejak lama. Kita tidak menghendaki atau hari ini kita ingin mengkat, nggak boleh terjadi sholat tarawih berjamaah 20 rakaat sepanjang bulan. Sama saja kita ingin membendung sesuatu yang sudah lama terjadi. Yang nggak suka ya silahkan. Ya. Tapi nggak perlu menyalahkan saudaranya yang lain. Yang sholat 20 rakaat nggak perlu menyalahkan saudaranya yang cuma 8 rakaat atau 11 rakaat. Ya. Yang nggak disalahkan juga, yang seharusnya dinasihat itu ya nggak ngapa-ngapain. Ya. Ramadan wala 20 rakaat, wala 23, wala 11. Ya. Kenapa konsentrasi kita bukan kepada yang nggak ngapa-ngapain. Ya. Jadi itulah ya seharusnya ya satu hal yang mustahil untuk membuat orang kunut semua, untuk membuat orang nggak kunut semua mustahil juga. Sudah toh masing-masing ada asalnya, ada cantolan. Yang kunut cantolannya ke sini, yang nggak kunut cantolannya ke situ dan seterusnya. Yang sering cenderung menasihati, ya udahlah ikuti apa yang telah ditanamkan dalam diri kita dari kita sejak kecil. Kalau memang dari kecil udah terbiasa kunut, ya udah kunut aja, jangan bingung kunut enggak ya. Yang enggak biasa ya sudah enggak usah kunut. Baik, Allah. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Demikian Mbak Yanti ya penjelasan dari Ustadz. Untuk selanjutnya masih ada pertanyaan nih Ustadz dari Mbak Dwiworo. Monggo Mbak Dwiworo silahkan. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Afwan curhat sedikit ya Ustadz. Jadi kebetulan ada teman nih Ustadz, sudah 2 tahun ini dia tidak dinafkahi lahir batin sama suaminya, tapi belum resmi cerai ya di pengadilan. Nah kemudian dan pisah ranjang. Nah kemudian baru beberapa hari ini dapat kabar kalau suaminya ternyata sudah menikah lagi. Itu walaupun maksudnya judulnya resmi gitu ya, maksudnya halal, tapi kan istri itu tidak tahu. Nah, dia tuh sakit banget gitu loh, kecewa banget. Nah, kemudian setelah tahu itu, kemudian dia telepon saya dan dia mencak-mencak suaminya dan kemudian sempat beberapa teman dekatnya itu ditelepon, kemudian dia curhat, kemudian dia menjelek-jelekan suaminya. Sambil mengatakan kata-kata, Bu, boleh nggak saya mendoakan suami saya yang jelek-jelek, mendoakan dia yang jelek-jelek, kemudian saya akan menuntut dia di akhirat, dia bilang gitu. Saya akan menuntut dia di akhirat gitu kan, karena beratnya perjuangan dia banting tulang menafkahi 3 anaknya. Nah, apa yang harus kita lakukan Ustadz untuk menenangkan dia juga, kemudian boleh nggak itu tadi mendoakan yang jelek-jelek kepada si mantan ini gitu ya. Kemudian sama tadi dia menyebutkan apa-apa yang sudah dia lakukan selama 2 tahun ini untuk membanting tulang inikan anak-anaknya begitu. Nah, itu apakah nanti bisa mengurangi pahala dia karena menyebut-nyebutkan itu, karena dia dalam kondisi kesal gitu ya Ustadz ya, dan baru kemarin ini saya nganterin dia ke pengadilan agama Ustadz, untuk biar resmi cerai gitu. Mungkin ada masukan dari Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam berbagai momen sering saya ingatkan bahwa belajarlah ilmu rumah tangga itu langsung dari Al-Quran. Ya.
Karena memang salah satu penjelasan Al-Qur'an ya bukan sebuah kepastian ya. Kalau nikah itu udah pasti istilahnya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, itu bukan sebuah kepastian. Walaupun kita berusaha, walaupun kita berdoa ya, dengan segala cara kita ingin memang ditakdirkan oleh Allah berada dalam rumah tangga yang litaskunu ilaiha, istilahnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi Al-Quran mengingatkan, hati-hati, rumah tangga yang kamu jalani itu bisa menjadi memang suatu bencana. Ya. Apakah istilahnya nama amwalukum wa auladukum fitnah, apakah istilahnya inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum, ya. Ya, anak dan pasangan itu bisa menjadi musuh. Ya. Ya. Apakah kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut, daraballahu mathalan lil ladzina kafarum ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa ada kemungkinan seperti yang tidak diharapkan, maka kita harus juga tahu ilmunya, ya. Ya. Ibarat kalau kita baca surat Al-Kahfi itu ada ayat berbunyi begini, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab, ya. Dan seterusnya ya, satu setengah halaman Allah menceritakan gambaran orang kaya, gambaran orang miskin, ya. Maka di ayat itu menjelaskan ya hampir kalau ditanya semua orang mau kaya atau miskin, semua mau kaya, nggak ada orang miskin. Cuma masalahnya Al-Quran ingin menjelaskan, kaya miskin itu sudah ada takdirnya. Berusaha kaya boleh, ya, tapi pada akhirnya kembali pada takdir. Dan di surat Al-Kahfi itu akan menjelaskan, kalau menjadi orang kaya ilmunya seperti apa, kalau menjadi orang miskin ilmunya seperti apa. Ini juga berlaku dalam kehidupan rumah tangga, ya. Kalau Allah takdirkan kita dapat rumah tangga yang istilahnya samara, sakinah, mawaddah, rahmah, ilmunya seperti apa? Karena walaupun istilahnya samara, tapi tidak ada ilmu yang baik, justru bisa jadi ya samara itu menjerumuskan orang pada khutbah tadi, ya, khutbah mentang-mentang kehidupan rumah tangganya harmonis, penuh dengan romantis dan terusnya, tapi isinya mubah semua, ya, nggak ada amal solehnya, nggak ada ibadahnya, ya. Berarti bisa disebut kurang beruntung walaupun samar. Tapi ketika rumah tangganya tidak yang seperti diharapkan, itu ada ilmunya, ya. Sehingga ketika itu terjadi yang nggak harapkan terjadi, dengan ilmu itulah insya Allah ya, kondisi rumah tangga yang tidak diharapkan itu justru bagi dia bisa bermanfaat, menghapus dosa-dosanya, bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah, bisa ada takdir yang lain, karena takdir Allah itu selalu sifatnya istilahnya faqdu dan ata'u, ya. Faqdu itu apa? Kalau nggak dikasih A, pasti Allah kasih B. Kalau nggak dikasih B, pasti dikasih C, ya. Istilahnya dalam hal ini Anda termasuk yang nggak ditakdirkan nikmat rumah tangga, ya. Allah uji justru di situ. Yakinlah, ya. Tidak adanya atau hilangnya, belum adanya nikmat rumah tangga, pasti Allah akan kasih yang lain, ya. Itu salah satu ilmunya, ya. Dan untuk bisa memproses itu perlu ilmu, ya. Maka ya bisa dimaklumilah, ya, wanita mana yang nggak kecewa, wanita mana yang tidak sakit hati, wanita mana yang nggak sengsara ketika diperlakukan suaminya seperti itu. Udah pasti, ya. Tapi kalau kemudian akhlak kita, ya, dalam bab ini ya, mengikuti kewajaran, ya, wajarlah marah, wajarlah
ngecam, wajar lah mendoakan dengan doa-doa yang jahat dan seterusnya. Ya wajar itu semua. Ya. Tapi Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa iya kita mau sama antara yang berilmu dan yang tidak berilmu? Ya. Maka saya sarankan ya belajarlah kembali ya ilmu-ilmu kerumah tanggaan, wabil khusus ilmu kerumah tanggaan ketika rumah tangga itu nggak sesuai harapan ya. Dalam Al-Quran itu jangankan ilmu tentang rumah tangga sesuai nggak harapan, ilmu nggak ditakdirkan berumah tangga aja ada ya. Jangan dikira ya semua manusia dalam urusan rumah tangga asal saya mau juga jadi, belum tentu. Bisa jadi ujiannya adalah belum Allah takdirkan rumah tangga. Tapi ketika manusia itu ujiannya nggak berumah tangga, bisa kayak Maryam, ya, bisa mengikutilah barang 10%-nya, bisa jadi di sisi Allah lebih mulia dari yang berumah tangga, bahkan dengan rumah tangga istilahnya samara. Ya. Yang penting hidup ini bagaimana bisa mengkiati. Ya. Kalau kondisinya A gimana ilmu pengkiatannya, kondisinya B gimana, kondisinya C gimana, dan seterusnya. Jadi menurut saya penting pelajari kembali, carilah ilmu lagi bagaimana menjalani rumah tangga apabila tidak sesuai dengan harapan. Ya, yakinlah ketika itu dilaksanakan dengan baik, Allah akan ganti ya dengan nikmat yang lain yang insya Allah jauh lebih baik. Ya, ya. Karena boleh jadi kekecewaan kita kepada manusia tertentu, apakah itu suami atau teman, ya, kemudian terjadi kekecewaan yang luar biasa karena sikap-sikapnya, ya, boleh jadi memang di balik itu ada sebuah kondisi yang apa, ya, sebuah kondisi yang ya seperti lemah berakidah. Ya. Kenapa? Karena ketika manusia itu menggantungkan semua-muanya kepada seorang suami, ya, saya ingin terbahagiakan dari dia, saya ingin ini, saya ingin ini dari suaminya. Itu kan sudah ya sedikit kurang baik ya. Dalam arti seharusnya yang betul-betul diharapkan seperti itu hanya Allah ya. Manusia lemah untuk memberikan segala-galanya kepada manusia yang lain. Yang diharapkan seperti itu hanya Allah. Ketika Allah yang paling diharapkan, insya Allah nanti Allah yang menggerakkan manusia itu untuk membahagiakan diri kita. Ilmu akidah aslinya dalam bab ini seharusnya seperti ini. Ya. Adapun yang sudah terjadi, insya Allah diampuni oleh Allah, dimaklumi oleh Allah. Ya. Tinggal kita bertobat, kita minta ampun kepada Allah. Ya. Hal-hal seperti ini kan bukan kemauan kita. Ya. Siapa sih yang mendapat musibah seperti ini? Jadi, karena bukan kemauan kita, ya di balik itu terjadi juga atas seizin Allah, ya kita kembali lagi kepada Allah. Ya. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya. Dan Allah itu pasti memperhatikan hamba-hambanya yang sedang terzalimi dan sangat murka dengan hamba-hambanya yang menyakiti ya menyakiti orang lain, apalagi yang disakiti ini notabene adalah manusia yang berstatus istri ya, yang ayat-ayatnya begitu kuat mengingatkan ya, jangan kau sia-siakan, muliakan, bahagiakan, bukan karena dia itu semata-mata status istrinya ya, tapi karena semata-mata karena ketaatan saya kepada Allah. Karena Allah yang menyuruh saya, ya, bukan semata-mata karena cintanya, karena apalah ya biasanya lah hubungan suasana hati antara manusia suami dengan istri. Tapi sebelum itu semuanya Allah yang nyuruh saya, ya, sehingga ketika ada suatu kondisi yang
tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berarti di sini ada manusia yang besar-besaran ya melakukan suatu pelanggaran di sisi Allah Subhanahu. Dengan pemahaman akidah sebenarnya yang lebih dikasihani itu adalah ya istilahnya kalau di sini ya suami yang begitu bertumpuk-tumpuk ya melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah ya, udah menyanyiakan, tinggal nikah tanpa izin dan seterusnya. Segala perlakuan dilakukan kepada hamba-hambanya, yang nggak mungkin lah hamba-hambanya tidak berpihak kepada hambanya yang tersakiti seperti itu. Pasti berpihak. Cuma ya, marilah kita kondisi ini jangan dikotori lagi ya. Jangan dikotori dengan apakah kita menyerangnya, buka aib-aibnya, apakah kita mengungkit-ungkit kebaikan kita dan lain sebagainya. Sudah serahkan kepada Allah. Ya. Kembalikan diri ini kepada Allah ya. Ya, pemahamannya kan berarti saya disengsarakan, berarti saya tidak dibahagiakan, kembali kepada Allah. Sumber bahagia hanya dari Allah. Sumber memuaskan, siapa yang memuaskan jiwa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia memang mustahil untuk diharapkan. Aslinya manusia itu mustahil kalau bukan karena pertolongan Allah. Boleh jadi hari ini seorang suami itu begitu baik kepada istrinya ya, tapi tidak mustahil itu akan berubah ya. Karena itu pentingnya selalu menggantungkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluknya. Disitulah makna sungguhnya la ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung dan yang maha penyantun terhadap hamba-hambanya, tidak segera memvonis kesalahan hamba-hambanya. Insya Allah seperti itu. Allah alam ini karena memang tema ini tema besar sesungguhnya ya, tema ilmu menghadapi situasi rumah tangga yang tidak diharapkan. Ini memang dalam Al-Quran ada pembahasan khususnya. Baik, mohon maaf waktu kita sudah habis. Allah Ta'ala a'lam.